Artinya begini cara saya melihat peluang ketika saya sedang melakukan aktivitas atau saya sedang ngobrol dengan orang, saat itu saya selalu berpikir di mana ya celah ada uangnya. Bagaimana ya caranya ini biar bisa jadi uang. Ketika saya melihat suatu barang, pikiran saya adalah bagaimana ini bisa saya jadikan uang atau bagaimana saya bisa bikin produk ini. Bagaimana caranya? Di pikiran saya itu memikirkan terus bagaimana caranya agar ini bisa menghasilkan uang. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak channel ini dan selamat datang saya ucapkan bagi kamu yang baru datang di channel ini. Channel ini itu banyak membahas tentang kekuatan pikiran, magnet uang, ya, cara mendapatkan income yang lain, dan intinya hal-hal yang bisa membuat kamu tambah maju, pengembangan diri dan sebagainya. Kamu tertarik, kamu bisa tekan subscribe dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan setiap video yang saya upload. Kamu dapat notifikasinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 7 tips bagaimana caranya kamu bisa meraih 1 miliar pertama atau gampangannya kamu jadi miliarder sebelum usia 30. Di sini saya akan cerita tentang pengalaman saya. Kalau kamu punya doa, kamu bisa tuliskan di komentar apapun doa Anda biar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Perkenalkan, nama saya Yayang, saya adalah seorang public speaker, saya adalah praktisi magnet uang, dan saya adalah pebisnis. Jadi siapa tahu di video-video yang saya hadirkan di channel ini semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Saya akan bercerita bahwa saya, ini kisah nyata ya, saya meraih 1 miliar pertama saya itu di usia 21 tahun. Ya, di usia 21 tahun saya meraih 1 miliar pertama saya. Di saat itu, teman-teman, usia saya memulai bisnisnya itu sejak SMP saya mulai bisnis ya. Jadi sejak usia 15 tahun itu saya sudah memulai bisnis. Saya sudah mulai dagang, itu tebu-tebu dingin saya masukkan kulkas, habis itu saya bawa ke sekolah, saya udah mulai berjualan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa uang saku saya itu kecil. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tambahan penghasilan. Bayangin seorang bocah umur 15 tahun, dia berusaha untuk mencari tambahan penghasilan karena uang sakunya memang kecil sehingga jajannya ngepres, dan itu saya sudah bisa memulai menghasilkan uang. Secara garis besarnya saya akan terangkan di video ini 7 tips untuk Anda, dan itu semua sudah saya lakukan. Artinya misalkan hari ini Anda menonton video ini usia Anda di bawah 30, artinya Anda sangat-sangat bisa untuk meraih 1 miliar atau menjadi miliarder. Orang yang dikatakan miliarder itu adalah ketika dia punya aset atau saldo uangnya atau total aset yang dia miliki adalah nilainya 1 miliar lebih. Artinya dia bisa disebut seorang miliarder. Gitu ya teman-teman. Ini definisi dulu dari kata miliarder. Bisa dikatakan saya dulu itu memiliki pemikiran yang agak berbeda sama teman-teman saya. Saya punya pemikiran yang beda. Tapi itu jelas, karena perbedaan itulah yang akhirnya membedakan juga finansial saya dengan teman-teman saya yang lain yang hari ini mungkin seumuran sama saya, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang berbeda. Nah, semoga di video ini Anda bisa menangkap satu poin atau beberapa poin yang berbeda sehingga Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu. Saya terlahir bukan dari keluarga orang yang kaya. Ibu saya adalah penjual nasi yang hanya berjualan nasi di depan rumah, dan biasanya makelar-makelar apa gitu ibu saya, dan ayah saya adalah PNS golongan 2 yang gajinya itu sangat kecil. Di saat itu 1.300.000 dengan menghidupi saya dan 2 orang adik saya, dan itu tidak cukup teman-teman. Bahkan untuk makan saja kita harus sampai utang gitu ya. Nah, ini pengalaman saya, dan itu salah satu titik puncak kenapa saya harus memulai untuk bergerak untuk membantu perekonomian terutama keluarga saya. Yang pertama adalah saya memiliki alasan yang sangat kuat kenapa saya harus kaya, kenapa saya harus jadi miliarder, kenapa saya harus sukses. Saya memiliki alasan yang sangat kuat. Oleh karena itu teman-teman, hari ini yang nonton video ini, Anda harus menemukan satu alasan, minimal satu alasan kenapa Anda harus sukses, kenapa Anda harus kaya. Temukan alasan yang kuat, karena tanpa ini Anda tidak akan memiliki yang namanya pemicu. Saya memiliki banyak sekali keinginan yang belum bisa tercapai. Misalkan waktu itu saya kepingin
punya motor gitu ya, saya kepingin punya motor, saya kepingin punya handphone yang lebih bagus dan sebagainya. Saya memiliki banyak keinginan, terutama adalah membantu perekonomian keluarga saya. Saya pengen adik saya bisa lulus sekolah, saya kepingin istilahnya ibu saya bisa lebih bahagia dan nggak capek jualan lagi di depan rumah. Artinya saya memiliki alasan yang sangat kuat. Nah, pertanyaannya, PR Anda adalah menemukan apa alasan yang terkuat, apa alasan yang benar-benar Anda bisa temukan di dalam diri Anda, karena masing-masing orang tentu saja alasannya berbeda-beda. Apalagi Anda yang melihat video ini, kamu yang nonton video ini, memiliki finansial keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya tidak bisa menyebutkan alasan saya harus sama dengan alasan Anda. Oke, Anda bisa tuliskan mungkin alasannya apa, bisa tuliskan di komentar ya. Jadi yang pertama adalah Anda menemukan alasan yang kuat dan kemauan Anda kepingin kaya itu harus ada. Jadi satu alasan yang kuat, lalu keinginan yang kuat untuk menjadi kaya. Harus memiliki tekad. Selanjutnya yang kedua adalah saya setelah memutuskan hal itu, kepinginan, dan saya sudah punya alasan yang kuat, artinya saya siap dengan prosesnya. Di saat itu saya sangat siap dengan prosesnya. Saya siap untuk menjalani hari-hari yang penuh tekanan menurut saya di saat itu. Tekanan ya, karena anak itu kan di saat umur-umur segitu, di saat umur sekian itu harusnya saya bermain-main, tapi saya kurang punya waktu untuk bermain karena saya harus berusaha berpikir bagaimana caranya agar mewujudkan apa yang saya kepingin itu. Ya, tentunya dengan saya minta doa kepada orang tua saya minta doa, saya punya keinginan ini, keinginan itu dan sebagainya, dan saya mengatakan alah lele, sampean itu bisa sekolah aja sudah alhamdulillah gitu ya. Ketika saya minta sesuatu, Bu, sebenarnya saya tidak minta, saya bilang, Bu, saya kepingin sepeda motor ini. Ibu saya mengatakan alah lele seperti itu. Alah lele, le itu adalah panggilan untuk anak dalam bahasa Jawa ya. Jadi alah lele, sampean itu bisa sekolah sudah alhamdulillah. Nah, di saat itu saya tidak pernah memaksa orang tua saya, yang ada hanyalah saya berpikir. Otak saya berpikir bagaimana caranya saya bisa membeli barang itu dengan uang saya sendiri. Jadi yang kedua tadi adalah siap dengan prosesnya. Ketika Anda mengambil sebuah keputusan, maka Anda harus siap dengan prosesnya. Tidak ada hal yang instan. Entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa lama, itu harus dijalani karena itu memang prosesnya. Dan itu sudah saya lalui. Oke, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Yang ketiga, yaitu saya itu memiliki prinsip anti malu. Ya, saya bukan orang yang pemalu. Ketika saya waktu sekolah, di mana pada waktu itu guru masuk, ya, Anda bisa bayangkan situasinya, bisa bayangkan guru masuk, setelah itu bertanya, ayo siapa yang di sini butuh dana BOS? BOS itu adalah dana orang yang tidak mampu gitu ya. Siapa yang butuh dana BOS? Dan saya adalah orang yang ngacung pertama kali. Kenapa? Karena ya dengan mengambil dana itu bisa memudahkan orang tua saya karena memang kurang mampu. Nah, syaratnya adalah saya minta surat keterangan tidak mampu dari RT. Ya, itu memang saya lakukan karena saya anti malu saya. Jadi saya dulu juga sempat ngamen juga, pokoknya gimana sih biar bisa nyambung. Saya sering banget sekolah itu nggak bawa uang saku, jadi nggak dikasih sangu gitu ya. Tapi saya tetap sekolah. Akhirnya saya berusaha gimana caranya cari duit, gimana tetap saya bisa sekolah. Itu di saat SMA, saya seperti itu udah. Di sini saya bisa, Anda mungkin bisa menemukan poin, karena di saat itu saya bisa menemukan poin, saya itu anti malu. Tidak malu asalkan tidak nyolong dan tidak berbuat negatif. Selama itu masih positif, dalam hal positif, selama halal, saya tidak malu. Dan itu prinsip saya bawa sampai sekarang gitu ya. Jadi saya bukan orang yang terlalu pemalu untuk mengambil tindakan. Saya pokoknya los aja gitu ya. Tidak malu-malu. Yang keempat yang saya lakukan adalah saya terus mencari peluang apa yang bisa dijadikan duit. Artinya begini cara saya melihat peluang ketika saya sedang melakukan aktivitas atau saya sedang ngobrol dengan orang. Saat itu saya selalu berpikir di mana ya celah ada uangnya. Bagaimana ya caranya ini biar bisa jadi uang. Ketika saya melihat suatu barang, pikiran saya adalah bagaimana ini bisa saya jadikan uang atau bagaimana saya bisa bikin produk ini. Bagaimana caranya. Di pikiran saya itu memikirkan terus bagaimana caranya agar ini bisa menghasilkan uang. Karena mindsetnya udah tertata di sebelumnya tadi, di perjalanan hidup yang kurang asik ya kan untuk bocah seusia itu. Saya merasa jadi pikiran saya itu bukan hanya sekedar konsumen, mengkonsumsi suatu produk, mengkonsumsi suatu barang, tapi pikiran saya bagaimana caranya saya bisa dapat penghasilan dari sini. Entah itu membuat barang yang sama atau bagaimana dan sebagainya. Dan saya memang pernah membuat produk sendiri ketika usia itu 18 tahun. Saya sudah bikin alat sulap sendiri. Jadi saya membeli alat sulap,
Setelah itu saya beli, habis itu saya berpikir, wah kalau cuma begini saya juga bisa bikin. Akhirnya saya bikin sendiri. Waktu itu saya masih ingat sekali, dengan modal itu Rp8.000, saya bisa jual harganya Rp75.000. Modalnya Rp8.000, saya bisa jual Rp75.000. Itu artinya hampir 10 kali lipat. Dan itu saya lakukan, teman-teman. Lihat peluang, wah ini kayaknya saya bisa nih bikin. Akhirnya saya bikin sendiri dan sebagainya. Cuman hari ini sudah kurang laku barang tersebut, tapi di saat itu saya bisa meraih penghasilan sampai saya bisa beli motor. Gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya berpikir mencari peluang apa, dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang ada di depan mata saya ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ide-ide seperti itu? Tentunya dengan banyak melihat, berkeliling, ngobrol sama orang dan sebagainya, itu sering saya lakukan. Jadi saya tidak segan juga untuk bertanya kepada orang ketika itu menarik perhatian saya. Jadi saya itu orangnya sering tertarik terhadap sesuatu dan saya tidak segan untuk bertanya. Oke, jadi saya tidak segan bertanya, saya tidak segan untuk membuka obrolan sehingga beliaunya cerita dan sebagainya. Saya senang sekali melakukan itu. Jadi saya itu sering sekali melakukan interaksi dengan sesama manusia. Akhirnya saya dapat informasi baru, ilmu baru. Yang kelima, ini bukan tips sebenarnya, tapi apa yang saya lakukan, saya belajar mengelola keuangan. Keuangan saya belajar, karena di saat itu kebutuhan saya belum banyak, saya belum punya banyak kebutuhan, karena saya memang belum menikah waktu itu ya, tapi saya belum punya banyak kebutuhan, tapi penghasilan saya udah melebihi dari jumlah kebutuhan saya. Yang saya lakukan adalah mengelola keuangan. Ini yang kelima nih, mengelola keuangan. Saya mulai mengelola keuangan saya. Jadi saya itu cenderung ketika dapat duit, kalau nggak saya belikan sesuatu barang, kalau nggak gitu, itu saya investasikan kembali atau saya putar lagi dalam bentuk barang baru atau bisnis yang baru. Seperti itu modelnya. Artinya saya tidak terlalu muluk-muluk ingin memiliki semuanya dulu. Jadi istilahnya saya belikan suatu barang yang bisa dijual lagi atau memiliki nilai. Ketika saya nanti butuh duit, saya bisa jual barang tersebut. Ini pengelolaan uang. Jadi saya sudah mulai mengelola uang. Oh, ini untuk bisnis. Oh, ini jatahnya untuk kita main-main, untuk refreshing. Saya sudah mulai mengatur itu. Artinya ini penting sekali bagi teman-teman yang sudah mulai berpenghasilan ya. Anda jangan langsung nih bahasa Jawa itu kemaruk gitu ya. Langsung Anda dapat duit, Anda langsung euforia, ye dapat duit gitu. Habis itu langsung Anda habiskan. Ingat, goalnya adalah Anda bisa punya 1 miliar dan punya bisnis yang berjalan terus. Itu goalnya tuh di situ. Karena setelah usia Anda nanti mencapai 35 tahun ke atas, Anda itu akan memiliki kekurangan di energi yang ini. Mungkin justru ketika Anda masih muda, itu adalah aset Anda. Aset masih muda, ini keren banget gitu ya. Dan ini nggak bisa terulang lagi di masa itu. Saya mulai mengelola keuangan saya dari yang kecil-kecil, karena kan saya memang kepingin nanti bisa membeli sesuatu yang lebih besar, seperti aset tanah dan sebagainya. Ya, di saat itu saya sudah punya kepinginan, pingin beli rumah, beli tanah, properti dan sebagainya. Di saat pemikiran saat itu. Yang keenam adalah saya menunda kesenangan. Boleh dong senang-senang, ya boleh. Saya juga dulu senang-senang, saya juga dulu main, ya refreshing dan sebagainya. Saya juga beli gitar ya, saya suka main musik, saya bisa beli gitar, saya beli piano, saya beli barang-barang yang lain, saya beli PS juga ya. Itu adalah mood booster saya. Jadi saya punya mood booster dan saya dulu itu memang suka modifikasi motor juga ya. Artinya saya dapat duit ya, saya boleh dong, itu adalah kesenangan. Tapi itu adalah kesenangan yang memang tidak saya benar-benar habiskan uang saya di situ. Jadi saya ada anggaran khusus memang untuk kesenangan. Jadi jangan semua uang itu Anda langsung freshkan semua untuk putar dalam bisnis. Tetap ada sebagian kecil presentasinya, tetap bisa buat kesenangan. Artinya saya menunda kesenangan. Menunda kesenangan ini dalam arti menunda membeli sesuatu yang besar, yang kepingin walaupun uangnya itu ada. Misalkan saya kepingin beli mobil, saya tidak langsung beli mobil gitu ya, karena nanti kalau uangnya dibuat beli mobil, uang putarannya bisa habis, dan itu memang saya lakukan. Saya benar-benar mengerti kapan saya bisa membeli kesenangan, kapan saya butuh simpanan untuk modal agar untuk scale up bisnis saya tahu persis di situ teman-teman. Saya paham persis bagaimana cara mengelola uang saya. Jadi saya menunda kesenangan-kesenangan, nggak apa-apa ditunda dulu, mungkin bisa 2-3 tahun lagi tercapai. Dan memang benar, itu bisa kebeli di 2-3 tahun setelahnya. Walaupun sebenarnya saya sudah bisa beli di 2-3 tahun sebelumnya, tapi saya tunda dulu 2-3 tahun, bisnisnya running dulu, diperbesar, ya ketika bisnisnya besar, you can buy everything.
Ini yang ketujuh ya, dan masih saya lakukan hingga sekarang. Saya itu orangnya haus ilmu, haus sekali dengan ilmu yang baru, ilmu yang lama. Bahkan saya itu sering ikut seminar-seminar yang menurut saya sudah tahu isinya, tapi saya ikut lagi. Atau saya beli buku yang menurut saya sudah tahu isinya, tapi saya beli lagi. Kenapa? Ya mungkin ada sedikit detail-detail kecil yang mungkin saya lupakan. Seperti itu teman-teman, itu prinsip saya seperti itu. Saya haus sekali ilmu, saya haus sekali informasi, saya haus peluang sampai sekarang ya. Walaupun mohon maaf, pembicara seminar tersebut, mohon maaf nih, bisa jadi level populernya itu di bawah saya gitu. Tapi saya tetap ikut gitu, karena bisa jadi saya dapat ilmu dari dia. Artinya saya tidak malu untuk belajar, entah itu ke orang yang lebih muda, orang yang masih baru memulai, karena kan dunia ini terus update. Kalau kita tidak terus update juga pemikiran kita, ya kurang mantap juga gitu ya. Artinya itu tetap saya lakukan sampai sekarang. Dan itu sudah saya lakukan sejak dulu. Saya tuh haus ilmu. Saya ke buku Gramedia itu saya selalu beli 5-7 buku. Gitu ya. Belum di 5-7 sekali beli, 500.000, 700.000 saya beli. Saya baca. Oke? Ini penting. Input yang masuk ini luar biasa teman-teman ke dalam pikiran, sehingga kita bisa open mind. Hidup ini akan lebih terasa indah dan dunia akan lebih terasa besar kalau Anda memiliki ilmu di kepala Anda memiliki pengalaman-pengalaman. Dengan Anda ikut baca buku, dengan Anda ikut seminar kayak gitu, Anda itu seperti mendapatkan pengalaman baru yang Anda itu tidak perlu mempelajari trial errornya, susahnya Anda nggak perlu. Anda bisa langsung melihat, oh gini loh caranya. Sedangkan pembicara tersebut itu harus jatuh dulu untuk melakukan proses, dan Anda tidak perlu melakukan proses itu. Jadi seperti jalan pintas ya, buku, seminar dan sebagainya. Investasikan duitnya, simpen, oke lah buat kesenangan sekian persen ya kan. Tapi lebih ke leher ke atas. Ini ilmu ini luar biasa dan Anda bisa bawa nanti, dan Anda bisa wariskan nanti ke anak cucu Anda. Itu keren banget. Oke, artinya tadi saya sudah sampaikan 7 hal yang memang saya lakukan secara terus-menerus sampai sekarang. Karena dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Saya itu kalau ngobrol sama teman saya, teman saya itu sampai hafal. Wah, ini kalau ada Yayang, ini pasti omongannya mesti tentang duit gitu. Bukan saya seorang materialistis, tapi memang saya seperti itu orangnya. Jadi ketika saya ketemu sama teman saya di kafe, saya selalu bilang, ini kafemu nggak pengen kamu besarin tak? Seperti itu, bahasa saya seperti itu. Jadi bahasa saya adalah, saya melihat kafemu ini bagus gitu. Kenapa kok nggak dimaksimalkan seperti ini? Jadi bukannya mengatur ya, saya bukan mengatur, tapi saya melihat dari kacamata saya, ini kafe bisa dimaksimalkan. Artinya kalau ketemu saya, teman-teman, dan itu bukan hal yang aneh lagi, karena banyak sekali teman-teman saya yang mengatakan seperti itu. Kalau kepengen ngomongin tentang duit, yuk panggil Yayang aja ke sini gitu ya, ke meja ini gitu. Nanti ngobrol macam-macam mesti tentang duit. Oleh karena itu saya tidak mau membuang-buang waktu untuk berbicara ngalor ngidul yang tidak jelas. Jadi saya mengefisiensi waktu juga. Oke, semoga bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman memang benar-benar mempraktekkan dan mungkin ada kekeliruan di video ini, saya mohon maaf ya, misalkan Anda kurang setuju dengan apa argumen saya, tapi kan saya menceritakan ini adalah tentang pengalaman saya pribadi. Semoga teman-teman bisa ketularan, nanti dapat rezekinya. Semoga teman-teman bisa lebih dari saya. Oke, saya tunggu tulisan Anda di komentar. Anda bisa tuliskan apa saja di komentar dan bisa follow Instagram saya di @yayangsundawa untuk bisa berinteraksi langsung dengan saya, melihat keseharian saya. You can follow this Yayang Sundawa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.